Kemudian yang selanjutnya, yang menarik itu ternyata Kongres PKI itu berlanjut setelah reformasi. Terakhir mereka Kongres PKI itu 1965 sebelum terjadinya G30 SPKI. Setelah itu Orde Baru era Soeharto tidak ada kongres. Tiba-tiba setelah Soeharto lengser, Kongres PKI yang muncul kembali. Apa mungkin yang melanjutkan itu bukan orang PKI? Kan tidak mungkin kan? Melanjutkan Kongres PKI. Ya PKI. Mereka lanjutkan bulan ke-8 di Sukabumi tahun 2000. Tahun 2006 mereka laksanakan Kongres yang ke-9 di Cianjur. Di 2010 mereka laksanakan Kongres di Magelang. Yang ke-11 mereka laksanakan Kongres pas bersamaan dengan HUT-nya PKI 23 Mei 2015 di mana di Kendal. Ini bukti nyata bahwa orang-orang komunis itu masih ada. Buktinya apa? Kongres PKI-nya dilanjutkan. Ini penting. Kemudian apa lagi? Rifai tahun 2024 yang menyatakan apa dia bilang? Hanya Front Nasakom yang bisa mengeluarkan Indonesia dari krisis. Jadi bisa jadi Pak, hari ini negara kita ini masih krisis, ini jangan-jangan buatan mereka ini. Supaya mereka ingin tunjukkan nanti kepada masyarakat dulu, orang-orang nasionalis sudah berbuat. Buktinya Indonesia tetap dalam keadaan apa? Krisis. Tuh, orang-orang yang beragama itu yang sorban-sorban, jenggot-jenggot, kaki, kepala apa namanya? Baju cingkrang, celana cingkrang, cubahan sudah berbuat. Tuh sampai mereka demo 411, 212. Faktanya Indonesia masih krisis. Baik kurang siji. Nah, sopo komunis kan 3 juga Nasakom juga nasionalis, agama, komunis. Baik, ini yang harus waspadai. Kemudian apa itu? Kerja, kerja, dan kerja. Ini slogannya siapa? Karmat, Pak. Nenek moyangnya komunis, embahnya, eyangnya komunis. Kerja, kerja, dan kerja. Dan ternyata benar, Pak. Mereka kerja betul itu. Bagaimana bisa mengambil duit negara itu? Coba selama pemerintahan 10 tahun terakhir, berapa duit negara yang sudah mereka hambur-hamburkan itu? Berapa ribu triliun itu sudah mereka korupsi? Nikel, tambang itu keluar dari Indonesia sekian juta ton tanpa ada duitnya, Pak. Nggak masuk ke kas negara. Lah duitnya yang dikemplang sama mereka. Belum lagi kemarin money laundry di Kementerian Keuangan 395 atau 349 triliun itu. Belum lagi yang kemarin kasus di tambang. Belum lagi kasus-kasus yang lain. Sudah berapa ribu triliun itu. Mereka kerja, Pak. Kerjanya apa lagi? Menjual aset-aset negara. Tanah-tanah rakyat diambilin, dijual ke swasta. Itu yang sekarang di Kalimantan juga kita lihat. Ngeri, Pak. Jadi kemarin saya ketemu sama teman dari Kalimantan. Dia cerita. Jadi, Pak, tanah yang sekarang dijadikan IKN itu kan tanah warga dulu buka sekian puluh tahun yang lalu. Dari dulu, Pak, itu tanah. Setiap kali warga mau mengurus surat akte tanahnya, Pak, nggak boleh. Mereka bilang apa? Oh, nanti aja. Datang mereka, nggak diurus, nggak bisa diurus. Alasannya apa? Alasannya ini tanah utang nanti gampang lah. Sekarang diambil oleh IKN, Pak. Mereka minta ganti rugi. Ini tanah saya. Dari
panitia pembangunan IKN landi sertifikatmu di ayo di sertifikat. Nggak ada Pak, tapi ini tanah sudah saya sekolah 10 tahun yang lalu. Ini sudah, iya betul, tapi di kalau ini buktinya tanahmu di sertifikat ini. Nggak ada, ya sudah. Jadi Pak, itu tanah-tanah yang ada sekitar IKN Pak, pemilik-pemiliknya nggak dapat ganti rugi. Kenapa? Nggak punya sertifikat. Enak kan? Kemudian bagi sertifikat tanah gratis. Setelah di KI ternyata palsu. Tanah siapa dibagi-bagi ini? Tuh kasus yang kemarin di Riau sana. Dan masih banyak Pak. Mereka kerja betul. Sampai mereka jual hutan. Terakhir udah bingung itu. Mau sing arep didol apa meneh itu. Akhirnya arep didol pasir. Terus bingung nih Pak, Arab didol apa meneh nih. Terakhir kemarin Jokowi ingin menjual pasir laut Indonesia. Katanya apa? Karena pasirnya di Indonesia tuh lautnya, pasir lautnya sudah menggunung. Negara kita ini itu udah bingung Pak. Jadi mereka udah bingung. Saya Arab kerja di dol apa meneh. Mereka kerja. Nah dulu tuh sampai desa-desa itu nulis di depan itu kantor-kantor kepala desa itu tulis kerja. Kalau hidup hanya sekedar untuk kerja, kebo ning sawah yo kerja. Kalau hidup hanya sekedar untuk kerja, Pak. Kalau hidup hanya sekedar untuk makan itu, babi ning utang yo madang. Hidup ini bukan hanya untuk sekedar kerja dan kerja. Hidup kita ini bukan materialisme, Mbak, sebagaimana pahamnya Karl Marx itu. Karena anti agama, sehingga akhirnya dia menganggap yang paling nyata itu ya materi, harta, benda. Maka orang yang paling mulia itu yang paling banyak duitnya, yang paling banyak hartanya. Maka ente kalau mau jadi orang yang dimuliakan, kalau ente mau jadi orang yang diagungkan, kalau ente ingin jadi orang yang disembah-sembah, sampean harus banyak punya harta. Caranya piye? Yo kerja dan kerja. Maka sekarang banyak lah, maka muncullah sekarang istilah oligarki itu. Ketemu orang berduit ngini-ngini, sampai sembah-sembah. Apalagi nanti menjelang pilkada Solo, pilkada Sukoharjo ini, bilang aja sama KPU Sukoharjo itu, Pak, sudah langsung tetapkan aja pasangan etik sama untuk jadi Bupati Sukoharjo. Kalau memang calonnya cuma satu, sudah ngapain pemilu? Ngintai duit. Yang coba pasangnya berapa? Sukoharjo pasangnya berapa? Satu. Nah, apa kemudian mau pemilu? Udah bilang aja sama KPU. Langsung itu ditetapkan wae. Sehingga duitnya dibagi-bagi ke jalan lo, jalan elek lo. Daripada nanti beli kertasnya, nyetak kertas suaranya, buat kardusnya, bayar para begini-begini, toh hasilnya yo kain, betul. Apa mungkin kotak kosong yang menang? Mungkin nggak kira-kira?
Bu, kalau Pak Slamet taruh nih kono. Ya ini Pak, kita sudah di era mereka ini Pak. Era rayaan duit negara Pak. Duit itu dihambur-hambur Pak. Mereka undang buzzer-buzzer itu. Artis-artis dibawa ke IKN sana. Buzzer-buzzer dibawa ke sana untuk menunjukkan loh IKN. Artis kayak Rapli Ahmad, Rapli Ahmad namanya ya. Itu mungkin sudah ratusan juta itu Pak. Duit siapa itu? Duit negara, duit rakyat tuh Pak, dihampur-hamburkan oleh mereka Pak. Bayar buzzer, bayar influencer. Kita yang di bawah ini Pak, sampai neteskan keringat, neteskan untuk nyari duit 1.000, 2.000, 10.000. Tiba-tiba mereka hambur-hamburkan itu Pak, naik jet pribadi. Berapa ratus miliar itu. Yang ditampilkan orang pakai baju putih. Dia orangnya sangat sederhana. Bajunya 100.000, katoe 200.000, sepatu ini 150. Tertipu itu semua. Jadi memang Mbak, eranya saya baca di beberapa buku itu Mbak, ternyata salah satu indikasi pemerintahan rezim komunis itu Mbak, dimanapun itu pasti menggunakan kebohongan demi kebohongan untuk menutup kejahatan mereka. Kita jangan lupa itu Pak, yang namanya mobil SN. Coba siapa orang Waru, orang Siwal yang punya mobil SN? Siapa itu? Ada anak Waru itu kuliah di UNS itu, ketemu sama saya. Dia cerita, Ustadz, saya kemarin waktu kuliah itu PPL-nya saya minta memang ke SMK karena saya ingin tahu itu apa betul pabrik SMK itu memang betul-betul merakit mobil SMK itu. Karena saya kira Pak Ustadz bilang, saya kira yang mereka impor itu hanya mesinnya saja. Ya, karena memang untuk membuat mesin mobil itu nggak gampang Pak Ustadz bilang. Jadi ketika saya PPL di sana Pak Ustadz, saya kira yang mereka impor dari Cina itu cuma mesinnya saja. Ternyata Pak Ustadz tahu nggak? Sampai stiker SMK-nya itu diimpor dari Cina Pak. Jadi kabeh mobil SMK itu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu impor semua Pak. Bayangin sudah 6.000 orang yang antri goet. Tahun 2019 dia pakai lagi itu sama Ma'ruf Amin. Ini insya Allah nanti SMK akan kita produksi massal di buku ini. Tapi anehnya Pak, masyarakat kita ini masih percaya itu. Itu yang membuat saya sampai otak saya tuh nggak nyandak gitu Pak. Sampai warga saya di daerah Andean itu Pak, di apa namanya Purbayan itu. Sampai orangnya udah nggak punya duit, nggak punya kerjaan. Itu untuk makannya mesti minta-minta. Saya bilang Pak, makannya sesuk. Orang saya coblos Jokowi. Pak Ustadz, yang salah bukan Jokowi, yang salah menteri ini.
Saya bilang, Pak, saya ngangkat menteri-menteri ini sopo. Opo ngangkat dewe. Jadi Pak, di masyarakat kita itu Pak, orang-orang awam juga, narasi yang ditanamkan apa? Sing salah bukan Jokowi. Jokowi itu ngene. Sing salah itu anak-anak buahnya. Sampai yang namanya apa itu? BLT itu. Selalu ditulis suka ada BLT, ada tulisan terima kasih Pak Jokowi. Emang duitnya sopo itu? Adik saya itu, Mbak, kepala desa, tuh telepon saya, Bang, kau tahu nggak Bang? Setiap kali ada penyaluran BLT, ini pasti atasan dia telepon aku, Pak Dato, keluarkan kas desa. Jadi BLT itu, Mbak, yang dibagi-bagikan ini, itu bukan duitnya Jokowi, Mbak. Itu duitnya negara, duitnya desa itu. Terima kasih. Hadir orangnya di sini mungkin ya. Saya bukan berarti melarang jenengan nerima BLT, monggo Pak. Jam berapa ya? Ini lagi ya. Ini yang lebih ngeri. Keluarnya Kepres nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila. Ini jelas Pak. Hari lahir Pancasila 1 Juni Pak. Itu jelas adalah ahistoris. Itu tidak sesuai dengan fakta sejarah. Ini penetapan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila kemudian libur, Pak. Ini adalah penyesatan, pembodohan terhadap sejarah. Kalau berdasarkan kepada pidato, coba kita lihat. Ini supaya kita jangan dibodoh-bodohi, Pak. Seakan-akan kita ini bahlul tentang Pancasila. Ya. Ini jenengan lihat ini. Kalau mau, ya. Ini kita bisa lihat ini. Pidato tokoh tentang Pancasila sebelum Soekarno. Soekarno itu tanggal 1 Juni. Dia pidato. Sebelum Soekarno sudah ada pidatonya Muhammad Yamin. Tanggal 29 Mei 1945. Sebelum Soekarno ada Supomo yang pidato 31 Mei 1945. Intinya sama, 5 sila. Kalau mau lahir-lahiran, mana yang ketiga yang lebih dulu lahir? Satu Juni. Karena lihat di sini, sila kelimanya siapa? Ketuhanan. Kenapa hari lahirnya Pancasila yang diambil 1 Juni, Pak? Karena Soekarno menempatkan sila ketuhanan nomor berapa? Nomor 5, Pak. Ini sangat bau dengan aroma komunis. Makanya, Pak, 3 pidato tokoh ini tidak diterima dalam sidang BPUPKI. Makanya tanggal 2 Juni BPUPKI menetapkan tim 9 itu untuk merumuskan Pancasila. Ada 9 orang yang ini, Soekarno, Muhammad Hatta, Soebarjo, Habibie Kusno, satu dari Kristen, Amaranis, kemudian satu dari Muslim, Haji Abdul Nakir, Haji Abdul Wahid, Haji Abdul Salim, sama Muhammad Yani. Berarti 3 pidato tokoh yang pertama tadi, Pak, belum dianggap lahir Pancasila itu. Itu baru kalau bahasa sekarang, Mbak, kalau bahasa saya itu baru meteng. Itu meteng. Jadi tanggal 29, 30 sama 1 Juni, Mbak, itu belum lahir. Ini masih di ublek-ublek nih perut ini. Masih meteng. Baru setelah tim 9 bekerja,
Setelah tim 9 bekerja selama 21 hari dari tertuang dalam apa yang kita sebut dengan istilah Piagam Jakarta. Ini bunyinya ini. Satu, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh. Ini yang baru lahir ini, Pak. Dibacakan 17 Agustus 1945. Namun setelah dibacakan pada proklamasi 17 Agustus 1945, ada yang protes. Dan itu dapat laporan dari Obser Jepang. Katanya yang protes itu penduduk non-muslim dari timur. Kalau 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya tidak dihapus, maka Indonesia Timur akan berpisah dari Indonesia. Akhirnya lahirlah Pancasila yang hari ini tertulis dalam buku negara itu, Pak. Ini yang sekarang Pancasila lahir 18 Agustus 1945 itu apa? Satu, ketuhanan yang Maha Esa, sampai yang terakhir itu. Jadi Pak, kalau mau lahir-lahiran Pancasila, Pak, lahirnya Pancasila Juni. Ini pengkhianatan terhadap sejarah kita. Sehingga akhirnya hari ini yang muncul dalam kepala kita itu apa? Pancasila bau apa? Bau komunis. Dan akhirnya kemudian kita lihat, maka muncullah itu berikutnya BPIP. Ya. Jadi setelah BPIP, sebelum BPIP itu namanya HIP, Haluan Ideologi Pancasila. RUU Haluan Ideologi Pancasila ini, Pak, sangat aromanya sangat bau kental komunis. Kenapa? Memeras Pancasila menjadi Trisila, dari Trisila menjadi Ekasila. Itu ada dalam RUHIP. Gagal RUHIP. Muncullah BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Diangkatlah siapa ketuanya? Namanya Yudian Wahyudi. Kemarin disidang oleh DPR Komisi 2. Ini. Saya sampai bergumam tuh, Pak Yudian. Ente baru disidang sama Komisi 2 DPR aja udah nggak bisa ngomong ente. Bagaimana kalau nanti ente disidang oleh malaikat maut itu? Bagaimana kalau nanti ente disidang di dalam kubur itu oleh malaikat mungkar dan nakir itu? Ente menyuruh anak-anak muslim pasti berakal untuk buka jilbab itu. Itu kemarin ditanya itu, Pak, oleh DPR Komisi 2. Pak Yudian Wahyudi itu sama sekali. Dan BPIP ini, Pak, terkesan sangat fobi terhadap Islam, sangat benci terhadap Islam. Apa contoh satu? Dia bilang apa? Musuh terbesar Pancasila adalah agama. Bayangkan tuh. Ini yang ngomong nggak mungkin, Mbak. Kalau orang punya otak waras itu nggak mungkin muncul kalimat kayak gini, Mbak. Yang anti agama itu siapa? Ya PKI. Yang anti komunis, yang anti agama itu komunis. Yang menganggap agama itu musuh terbesar itu ya kok bisa-bisanya dia ngomong musuh terbesar Pancasila adalah agama. Ingin mengganti salam agama dengan salam Pancasila. Sekarang kan udah mulai keren-keren sekarang.
Habis misalnya pidato ya, Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian salam macam-macam, terakhir salam Pancasila, salam Pancasila. Ngopo? Apa ada dulu Soekarno, salam Pancasila, salam Pancasila. Hari ini ada Pak orang sok paling Pancasila, ternyata apa? Koruptor. Sok paling Pancasila ternyata ngerampok duit negara. Kemudian apa lagi? Dia mengatakan ayat-ayat konstitusi lebih tinggi daripada ayat-ayat suci. Tidak senang sama jilbab. Bahkan program pembinaan pemuda oleh BPIP itu menjadikan anak-anak Indonesia suka film, suka musik, sama suka olahraga. Maka sekarang anak-anak muda kita hari ini ngeri, jauh dari moralitas, jauh dari agama. Yang terbaru, yang lebih ngeri nih, Bang, yang baru daerah mana kemarin yang tadi beritanya itu, ada anak SMP berzina di kelas, Pak. Berzina di kelas, ditonton sama temen-temennya sekelas. Apa nggak biadab itu? Lagi viral hari ini. Lagi viral beritanya hari ini. Berzina di kelas, Pak. Zina di kelas. Ditonton bareng-bareng kalau konco-konco nih. Mau jadi apa? Moralitasnya tadi nih, Pak. BPIP mengurusi sehingga bener tuh ngabisi duit anggaran negara ratusan miliar. Padahal katanya apa? Revolusi mental. Oleh sebab itu Mas sekalian, nah ini penting ya, sehingga besok malam 30 September kalau bisa nonton film G30 SPKI, maka ditonton itu filmnya ya. Nggak usah yang panjang ya, kalau yang panjang lama ya, 3 jam lebih. Mungkin ada yang sudah dipendek itu. Durasinya sekitar 1 jam 20 menit atau 1 jam 30 menit. Itu aja lah. Undang anak-anak muda sekitar masjid sini nonton bareng, buat layar lebar di sini, sediakan kacang godok, ya, pisang godok, supaya anak-anak dalam kasus waktu itu demo di depan Mahkamah Konstitusi waktu terjadi waktu terjadi ini sidang sengketa pemilu 2019 ya. Beliau ditangkap karena waktu itu kan terjadi pemukulan macam-macam lah. Beliau waktu di masjid, sehingga banyak yang kena pukulan polisi ini lari ke masjid sama beliau yang dibantu karena itu masjid beliau. Akhirnya beliau ditangkap, Pak, karena dianggap ikut memprovokasi terjadinya tindakan anarkis di depan kantor MK itu. Beliau cerita sama saya. Jadi Ustadz, saya itu ditangkap jam 9 malam di tol itu, dia bilang, itu baru dimasukkan ke sel 9 pagi, berarti sekitar 12 jam. Jadi di dalam mobil itu saya disiksa, dipukulin itu. Ketika saya menyebut Allah, ya Allah, Allah, apa kata mereka? Tidak ada Tuhan di sini. Yang menentukan nyawamu kami. Panggil Tuhan, panggil Tuhan. Ngomong-ngomong, Pak. Sampai dia langsung, astagfirullah. Yang nyiksa saya siapa ini? Jadi yang mukul itu, Pak, ngomong. Ketika dia disiksa, namanya orang disiksa kan
Bilang ya, astagfirullah, Allah, Allah. Langsung Bang. Yang menentukan hidupmu bukan Tuhan. Kami yang menentukan hidupmu di sini. Nggak usah manggil-manggil Tuhan. Nah, pertanyaannya Mbak, ini siapa ini Mbak? Yang ngeri Pak di Indonesia itu Mbak. Kita nyebut Allah itu sudah dianggap apa? Sudah dianggap penjahat Pak. Naudzubillah min dzalik. Lah oleh sebab itu Mas sekalian, mudah-mudahan Allah jaga kita semua, Allah selamatkan kita semua, dan Allah lindungi rakyat dan bangsa Indonesia ini dan negara kita ini dari bangkitnya kembali paham apa? Paham komunis. Salah satunya apa? Dengan menyadarkan kembali bahaya laten komunis. Maka saya sebenarnya ingin orang-orang tua kita yang dulu merasakan ya peristiwa 65 itu cerita gitu loh. Kalau kita ini kan nggak bisa, kayak saya kan gimana mau cerita, urung lahir. Tahun 65 ini masih neng laur mahfud. Nah, jadi bapak-bapak yang ada di desa Siwal ya, desa Waru ya. Kalau dulu waktu saya kan dulu kan tempat taklimnya sana yang Londo ya. Dulu kayaknya ada orang Londo, satu orang waktu saya masih buat santri di Andur itu kayaknya dipulangkan dari Pulau Buru. Nah, ya, kalau nggak salah saya itu. Kan era pulang begini ya, Mas, kulo dohirnya Islam, tapi batin kulo tetap PKI. Bener ya. Jadi kalau masalah itu Londo, saya lupa ya, namanya siapa waktu itu kalau masalah. Itu ngomong gitu. Ya. Berarti Pak, orang-orang komunis ini Pak, walaupun sekarang mereka ini sudah berislam, itu tidak bisa menghilangkan apa? Ideologi komunisnya, kecuali mereka-mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita doakan negeri ini menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur ya. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian pada malam hari ini. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Ada satu atau dua pertanyaan. Silakan kalau ingin bertanya. Ya, kalau tidak ada, karena sudah 9:30 dan saya juga tidak bisa memperpanjang lebar karena besok juga ada kajian tentang komunis ini di Karanganyar besok pagi subuh ya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah dan terus tetap waspada, ya. Kita tetap waspada. Apalagi Solo Raya itu, Pak. Solo Raya itu basisnya komunis pada pemilu pertama tahun 19. Mas Ragen. Oh, satu lagi Wonogiri kalau nggak salah saya yang nggak menang itu. Tapi mulai dari Solo, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, pemenang pemilu 1955 Pak, Partai Komunis Indonesia PKI Solo Raya ini. Ini dan itu jadi dapil kan? Dapil 5 ya. Dapil 5 itu kan Solo, Boyolali, Klaten, Sukoharjo. Itu dapilnya Puan Maharani. Nah, ya. Jadi ngecek gitu. Coba lihat. Puan Maharani itu mana dapil? Dapil 5, Pak. Dapil 5 itu mana? Solo, Boyolali, Klaten, Sukoharjo. Saya apal betul tuh
Puan Maharani itu. Menang lagi dia ngerti mungkin itu ya. Nah, ini sarang juga mungkin. Wallahu a'lam ya. Dah, yang penting kita tetap istiqomah, kuatkan iman kita dan anak-anak kita sekolahkan dengan baik. Semoga ke depan anak-anak kita bisa menjadi penerus terbaik bangsa ini. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, akhiri mendoakan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.